Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada aneka macam peristiwa yang saya alami bersama dengan keluarga, khususnya bersama dengan Ibu. Tahun 2013, tanggal 7 Oktober saya menerima tahbisan bersama dengan teman-teman saya. Waktu itu ibu saya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun juga. Tahun 2021, pada saat pecah pandemi, saya berada di rumah sakit. Saya dirawat karena kena COVID, karena kena Delta. Lalu berkesempatan juga untuk video call bersama dengan keluarga. Ibu saya waktu itu tidak mengatakan sepatah kata juga. Tetapi dari wajahnya berkebalikan dari tahun 2013. Wajahnya amat sangat cemas, wajahnya takut, wajahnya sedih dan nampak amat gelisah. Ibu saya tidak mengatakan apapun terkait dengan situasi saya. Entah pada saat senang, derek bingah atau bagaimana, tidak mengatakan. Ataupun juga kemudian pada saat saya mengalami sakit, harus dirawat di rumah sakit dengan selang dan seterusnya itu, ibu saya tidak mengatakan apapun. Tetapi keduanya menampilkan bagaimana suasana hati. Saya bisa melihat lewat wajahnya, lewat gerak-geriknya, bagaimana ibu saya itu juga menyimpan dalam hatinya, merenungkan barangkali ya terkait dengan situasi yang sedang dialami oleh anaknya. Kita merenungkan bagaimana Maria juga mengalami situasi yang kurang lebih mirip. Ketika Yesus hilang dari antara banyak orang kaum kerabat, tidak menemukan di mana Yesus ada. Dan hilang itu tidak hanya 1 hari, tetapi 3 hari. Sampai pada akhirnya ditemukan di bait Allah, sedang bersoal jawab, sedang tanya jawab dengan mereka, alim ulama yang pinter-pinter. Dan Yesus kemudian mengatakan,
Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Rasanya pasti gelisah, rasanya pasti sakit, cemas, khawatir, mengetahui bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Tetapi itu semuanya disimpan dalam hati Maria. Kita semua merenungkan bagaimana keteladanan Maria yang tidak banyak omong, yang tidak banyak memviralkan, tidak banyak ngerumpi, tidak banyak gosip terkait segala peristiwa yang saat itu dialami, tetapi menyimpan dalam hati, berdoa dan merenungkannya. Kita semua pada masa atau pada zaman ini mempunyai aneka macam tarikan dan dorongan yang seringkali membuat kita begitu mudah untuk memviralkan segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar atau kita alami. Entah kabar itu benar atau tidak, ketika lalu sudah menerima pesan di chatting WA ataupun status seseorang, ketika kita lalu kemudian mengetahui hal itu, maka entah benar atau tidak, maka aku harus menjadi yang pertama untuk memviralkan, memberitahukan kepada yang lain. Atau kadangkala dalam pertemuan tidak resmi pada saat belanja, khususnya ibu-ibu, begitu mudahnya menjadi kesempatan untuk viral, gosip. Ibu ini kok tidak pernah kelihatan gereja, kenapa ya ini dan itu? Anaknya sakit, anaknya bagaimana begitu. Kemudian menjadi ngerumpi dan gosip. Kita tidak berusaha merenungkan segala peristiwa itu di dalam hati dan berdoa seperti halnya Maria. Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah belajar dan merenungkan sabda Tuhan hari ini. Kita sungguh-sungguh disemangati oleh peringatan wajib hati Maria yang tersuci. Sungguh-sungguh berusaha dalam hidup, merenungkan dan berdoa dalam hati kita sebelum kita mengucapkan apapun kepada banyak orang lain. Tuhan memberkati kita semua.